Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Nuwasil qira'atana fi kitab Syarh Usul fi Tafsir li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nahnu al-an fi Safa arba'ah ba'da mi'ah. Fi Safa arba'ah ba'da mi'ah. Mazidna natakalam an fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Ma hiya fawaid min ma'rifati asbabin nuzuli ayatin minal Qur'an. Baik. Wa akhadna fil liqa'atil madiyah salasata fawaida. Al-an nakhus al-faidah ar-rabi'ah wa hiya fahmul ayati 'alal wajhis sahih wa hadha min akbaril fawaid. Fahmul ayati 'alal wajhis sahih, bisa memahami ayat Al-Qur'an tersebut 'alal wajhis sahih. Mana 'alal wajhis sahih? Dengan sudut pandang yang benar, dengan cara yang benar. Seorang ahli tafsir itu dituntut untuk memahami asbabun nuzul agar dia bisa mengeluarkan tafsir yang benar sesuai dengan akidah, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya. Misal dzalika qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 158, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Sungguhnya Safa, Bukit Safa dan Bukit Marwah itu merupakan syiar-syiar Allah, di antara syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau dia melakukan umrah, fala junah. Mana fala junah? Ya. La ba'sa bihi. Ya. La junah mana la ba'sa bihi an yatawafa bihima. La ba'sa la ba'sa at-tawaf bihima. Bihima mana bis Safa wal Marwah. Ya. Karena mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok dikatakan oleh Allah nggak apa-apa kita tawaf di Safa dan Marwah itu? Emang Safa dan Marwah itu kenapa gitu? Jelas maksudnya ya? Misalkan Anda katakan ke antum, nggak apa-apa antum makan di warteg ini. Apa yang antum pahami di situ? Oh, berarti ada sesuatu di warteg itu kan? Bukan tempat yang normal berarti. Ada sesuatu yang menyebabkan sampai keluar pernyataan seperti itu. Nah, berarti Allah mengatakan sini la junaha alaihi an yatawafa bihima. Di sini Allah ingin mengangkat keraguan dari para sahabat. Kok bisa ragu? Akan kita lihat insyaallah taala. Baik. Jadi sedikit kaidah usul fikih di situ, fala junah, kalau ada kata fala junah ada lil ibahah. Ya. Kaidah dalam usul fikih la junah bimana la ba'sa bimana al-ibahah. An yas'a bainahuma, untuk tawaf. Ya, tawaf di antara keduanya. Tawaf itu secara bahasa artinya bolak-balik, ya, pulang pergi, PP, itu tidak tawaf. Jadi tawaf itu kan haulal Ka'bah saja. Nah, kalau di antara Safa dan Marwah namanya sa'i. Wa inna dhahira qawlihi fala junaha alaihi anna ghayata amri sa'i bainahuma an yakuna min qismil mubah. Ini dia, termasuk bagian dari al-mubah. Wa fi sahih al-Bukhari, di sahih al-Bukhari, nah, di sahih Bukhari disebutkan asbabun nuzulnya. Maka saya sarankan antum, ya, buka Sahih Bukhari kalau ingin tahu asbabun nuzul. Ya, karena dalam Sahih Bukhari ada kitab tafsir Al-Qur'an. Ya. Jadi Sahih Bukhari itu sekaligus kitab tafsir di situ. Nah, tapi tidak semua ayat ditafsir di situ. Ayat-ayat yang memang ada penafsirannya ditulis di situ sama Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Di sini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebab nuzul dari turunnya ayat surat Al-Baqarah tadi. Yaitu an Asim ibn Sulaiman qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anis Safa wal Marwah. Jadi, seorang sahabat namanya Asim bertanya kepada Anas tentang Bukit Safa dan Bukit Marwah. Qala kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Jadi menurut para sahabat, Safa dan Marwah itu merupakan bagian dari syiar-syiar di zaman jahiliyah. Kenapa? Karena Safa dan Marwah merupakan tempat yang disucikan, tempat yang dikultuskan oleh orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Tempat ritus istilahnya ya, tempat ritus, situs-situs kesyirikan lah di situ. Banyak patung-patung di situ. Maka para sahabat merasa ini sudah masuk Islam, tapi kok kita masih sa'i di antara Safa dan Marwah? Kesyirikan kan nggak boleh gitu. Itu maksudnya. Ya. Fala makan al-Islamu amsakna anhuma. Maka ketika sudah masuk Islam, kami nggak pernah lagi ke Bukit Safa dan Marwah itu. Dulu di zaman jahiliyah mah sering kita ke sana untuk menyembah-nyembah patung di sana.
Fa anzalallahu ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillah, maka Allah angkat keraguan mereka itu dengan ayat ini. Ila qaulihi an yatawafa bihima wa bihadza urifa anna nafyal janah laisal muradu bihi bayan asli hukmis sa'i. Ya. Dari sini kita paham bahwasanya menafikan al-janah, ya, beban. Al-junah itu artinya beban atau al-janah. La junah artinya tidak ada beban, berarti tidak apa-apa kan? Ya. Sama seperti yang mengatakan la ba'sa. Ba'sa itu apa artinya? Ba'sa itu suatu beban, suatu beban, suatu tanggungan gitu. Kalau antum mengatakan la ba'sa berarti tidak ada tanggungan bagi antum. Bahasa mudahnya tidak apa-apa gitu. Nah, ketika antum mengatakan la junah, ketika Allah mengatakan la junah dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menafikan al-junah di situ kan? Menafikan al-junah. Maksudnya apa? Menafikan al-junah itu bukan maksudnya untuk menjelaskan asal dari hukum sa'i itu. Jangan antum pahami sa'i berarti hukumnya boleh. Enggak. As-Safa dan Marwah. Sa'i di Safa dan Marwah muqayyad dia. Sa'i itu hukumnya wajib dalam merupakan salah satu dari manasik haji. Ya. Akan tetapi kalau dalam kasus seperti ini di Safa dan Marwah, di kasus para sahabat dulu, itu bukan Allah ingin mengatakan bahwasanya sa'i itu hukumnya mubah. Kan tadi kita katakan kaidah usul fikih apa? Kalau ada kata la junah lil ibaha. Ya. Berarti bukan berarti sa'i hukumnya ibaha, bukan. Ya. Maksudnya sa'i di Safa dan Marwah. Konteksnya di spesifik lagi. La junah di situ bagi orang yang masih meragukan atas perintah sa'i di antara Safa dan Marwah. Wa innamal murad nafyu taharrujihim bi imsakihim anhu. Ya. Haitsu kanu yarawna annahuma min amril jahiliyah. Jadi mereka ragu-ragu, ya. Allah nafikan keraguan-raguan mereka itu dengan ayat ini. Allah angkat keraguan tersebut. Amma aslu hukmis sa'i faqad tabayyana biqoulihi min sya'airillah. Adapun hukum asal dari sa'i itu apa? Min sya'airillah di ayat sebelumnya. Ya, dia memang termasuk bagian dari syiar-syiarnya Allah, sa'i. Asyara hadhil ayatu idza qara'aha al-insanu awwala ma yaqra'aha inna safa wal marwah min syairillah. Faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima fa innahu yadhunnu anna as-sa'ya laysa bi amrin masyru'. Kalau antum hanya membaca ayat Al-Qur'an ini doang, sebelumnya nggak baca tafsir, nggak baca hadis, maka antum paham bahwasanya sa'i itu adalah bukan perkara yang diperintahkan. Sa'i itu boleh hukumnya, gitu. Ya. Misalkan Anda katakan ke Ali, nggak apa-apa antum duduk di sini. Berarti Anda ada perintah apa tidak di situ? Nggak ada perintah di situ. Pembolehan. Pembolehan itu kan bukan perintah, bukan larangan. Baina-baina dia. Jelas ya? Kalau Anda katakan Ali, antum nggak apa-apa duduk di sini. Apakah Ali harus duduk di situ? Kan enggak. Semua maunya dia. Kalau mau duduk silakan. Kalau tidak, nggak masalah. Berarti begitu di sini. Allah katakan nggak apa-apa kalian sa'i di sana. Oh berarti sa'i itu bukan perintah. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu. Itulah kenapa dijadikan faedahnya di sini kan. Faedahnya itu dia apa? Ma'rifatil ayah fahman sahihan. Fahmul ayah fahman sahihan. Kalau antum nggak tahu sababun nuzul tadi di hadis Sahih Bukhari tadi, nggak bisa antum tahu pemahaman yang benar dari ayat ini begitu. Baik. Wa ghayatu ma fihi annahu mubah lakin idza arafna sababan nuzul arafna anna al-murada bi nafyil junah nafyut taharruj alladhi kana yusibuhum inda sa'i bainahuma. Jadi yang Allah nafikan di situ bukan mengatakan menafil junah di situ tujuannya untuk menunjukkan ibahahnya sa'i, bukan, tapi untuk menafikan taharruj, keraguan-raguan yang menimpa para sahabat ketika mereka sa'i. Idza kana sa'yu min amril jahiliyah fataharraja anhul muslimun. Maka kalau kita jangan sampai kita katakan malah sa'i itu bagian dari amrul jahiliyah. Qalu ibadatun jahiliyah fala natufu biha bainas safa wal marwah. Para sahabat bingung nanti. Ya, jadinya jadi jangan sampai mereka akan berpikir bahwasanya sa'i itu merupakan ibadah jahiliyah sehingga mereka nggak mau melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Takutnya akan seperti itu. Wa fi Sahih Bukhari an Asim bin Sulaiman qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anis Safa wal Marwah faqala kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Afwan bukan naro ya, nuro ya.
Yani nadhunnu au nara bimana na'taqid wa na'lam annaha min amril jahiliyah. Ya. Nura di sini mabni lil majhul. Na'taqid wa na'lam. Nara huna bimana na'taqid wa na'lam. Laisa nara bil ain, nara bil aqal. Jadi anna ar-ru'yah yang qasimu ila ismain. Ar-ru'yah bil ain wa ar-ru'yah bil aqal. Ya. Ar-ru'yah bil aqal hada naqul ra'yun. Ya. Ru'yah bil aqal hada ra'yun. Amma ru'yah bil ain hada naqul hada naqul ru'yatul hilal, la naqul ra'yul hilal. Jadi dan ra'a yara hunaka ra'yun hunaka ru'yah. Ra'yun bil aqal, ru'yah bil ain. Lidzalika naqul fi syari'ati ru'yatil hilal di awal syahr lidukhuli Ramadan masalan. Naqul ru'yatul hilal hada huwal masyru'. Ru'yatul hilal bil ain laisa bil ala bi teleskop la. Amma hada ra'yun hada. Dakhala fil ra'i. Baik. Annahuma min amril jahiliyah falamma kana al-islamu amsakna anhuma fasaru yatufuna bil baiti wa la yas'un. Jadi awalnya para sahabat dulu di awal perintah haji, mereka enggak melakukan sa'i, ya. Mereka enggak melakukan sa'i, mereka hanya tawaf di Ka'bah saja, salat selesai. Fa anzalallahu ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillah fajalahuma min minasy-sya'air. Maka dengan turunnya ayat ini dari sini mulai disyariatkannya untuk bersa'i. Wa yakunu fala junaha alaihi nafyan lima yutawahhamu minal itsmi. Jadi fala junaha alaihi di sini bukan untuk menyebutkan pembolehan sa'i, tapi untuk menafikan keraguan-raguan yang timbul di hati mereka. Kenapa ragu-ragu? Khawatir itu akan berbuah dosa. Karena mereka masih melakukan kesyirikan. Perhatikan bagi kehati-hatian para sahabat dalam masalah syirik di sini. Ya. Faedah dalam kisah ini, bagaimana para sahabat itu sangat menjaga diri dari kesyirikan. Inilah disebut dengan hijrah total itu. Ya. Kalau antum hijrah tapi masih nongkrong sama teman-teman yang suka minum-minuman keras, suka zina, dan seterusnya, ya itu bukan hijrah yang total namanya. Walaupun antum nggak ikut minum, tapi tetap ikut nongkrong, belum hijrah total namanya. Karena para sahabat saja begini. Ya, ketika mereka sudah masuk Islam, nggak mau mereka ke Bukit Safa dan Marwah. Walaupun hanya untuk sekedar melakukan aktivitas normal saja, bukan untuk menyembah patung. Jelas maksudnya ya? Sekedar lewat saja, sekedar sa'i. Ya. Sa'i itu kan nggak sampai kita berdiam diri. Sa'i itu jalan cepat. Sa'i itu jalan cepat. Antum jalan, mampir sebentar, bolak-balik lagi, begitu. Nggak menetap di situ. Jadi mereka hanya bolak-balik begitu saja, takut apalagi untuk menetap di sana. Baik. Fatabayyana annal murada binafil janah laisa bayan hukm asli sa'i wa innamal muradu bihi nafyu taharruj alladhi waqa'a fi nufusihim. Amma hukm as-sa'i fa innahu yufham min qawlihi min sya'airillah fa idza kana min sya'airillah fa inna ta'zima sya'airillah min taqwal qulub. Kama qala fil ayah wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan bagian dari ketakwaan hati. Fayakunu amron matluban. Berarti memuliakan syiar Allah diantaranya sa'i adalah perkara yang matlub. Fahadhihi arba'atu fawaida lima'rifati asbabin nuzul. Inilah 4 sebab 4 fawaid ya. 4 fawaid setelah kita mengetahui asbab an-nuzul. Apa saja 4 fawaid itu? Yang pertama, bayan annal Qur'ana min indillah laisa min indir rasul ya, wa laisa min indi ghairihi. Tsumma al-faidah tsaniyah bayan inayatillahi bayan inayati rasul. Apa contohnya? Qissatul bayan inayatillah bi rasulihi. Bayan inayatir rasul. Bayan inayatillahi bi rasulihi wa difa'an anhu. Kaifa Allah Subhanahu wa taala di situ menjaga nabinya, ya, menjaga perkara firas beliau di situ ya melalui hadisul ifki. Baik, kemudian al-faidah as-salisa bayan inayatillah bi ibadihi umuman. Ya, umuman. Kalau tadi faedah yang kedua itu inayah Allah kepada nabi saja secara khusus.
Karena kasusnya kan kejadian di hadisul ifki. Itu faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat tadi apa? Fahmul ayah fahman sahihan wa fahmul ayah ala wajhis sahih. Hadhihi arba'atu fawaid limarifati asbabin nuzul. Hunaka fawaid ukhra katsirah walakin iktafal mu'allif bi hadhihi al-fawaid al-arba'ah isyaratan ila al-fawaid al-ukhra. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihada al-qadar. Nuwasil insyaallah ta'ala fil liqa'il madi sanatakalam an umumil labdi wa khususis sabab idza nazala al-Qur'an. Fahal nakhus bi umumi lafziha au nahkum bi khususi sababiha. Hadza huwa al-qaidah al-muhimmah min al-qawaid fi ilmi tafsir. Ini sudah masuk ke ilmu tafsir di sini ya. Nah, udah berasa tafsirnya, nuansa tafsirnya kalau udah ketemu sama kaidah-kaidah seperti ini. Taib Allah taala alam. Naktafi nakhtatim bi du'a kafatil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.